kurang kiri ya, biar akan jadi dokumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran ilmu shorof kita. Insyaallah pada hari ini kita akan bahas tentang fi'il sulasi mujarrad ya. Jadi kalau pekan-pekan yang lalu kita sudah membahas pembagian unsur penyusunan kalimat dalam bahasa Arab. Ada fi'il, ada isim, ada huruf. Kemudian kita juga mempelajari ciri-ciri fi'il, ciri isim dan ciri huruf. Maka pada hari ini kita mulai masuk ke pelajaran ilmu shorofnya. Jadi kalau dua pelajaran yang kemarin itu baru pengantarnya. Sekarang kita belajar ilmu shorofnya. Baik. Sebagaimana yang pernah dibahas di awal, bahwasanya ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata ya. Ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Nah, kalau kita lihat ya, ilmu shorof ini perubahan katanya itu ada 35 bentuk perubahan. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab yang jumlahnya ada ribuan ya, itu kalau dibagi ada 35 pola. Mungkin kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, ada yang polanya drink, drink, drunk, eat, ate, eaten, go and gone. Itu kan polanya beda-beda tuh. Nah, itu ada 35 pola yang seperti itu. Artinya berbeda-beda antara satu dengan pola yang lainnya. Tapi tenang aja, dari 35 pola yang ada, yang lazim digunakan itu hanya 22. Itu bisa lihat di buku ya. Di buku ada tabel tasrif, dilihat di bagan ilmu shorof. Kan dilihat. Sebelumnya lagi. Ya, itu halaman berapa? 21. Ya, buka halaman 21. Di situ ditampilkan ya bagan ilmu shorof. Jadi bagan tasrif ya. Tasrif itu ada 35 tasrif, tapi dari 35 tasrif yang lazim digunakan itu 22. Ya. 22 tasrif ini ada yang dinamakan dengan sulasi, ada yang disebut dengan rubai, ya. Sulasi dan rubai. Apa itu sulasi? 3 Fi'il yang tersusun dari 3 huruf, ya. Contohnya apa? Fa'ala, kataba, nasoro, alima, sami'a, hasuna, jalasa. Itu semuanya berapa huruf? 3 huruf. Itu disebut dengan sulasi. Nanti ada yang 4 huruf. Memang asalnya 4 huruf gitu. Full, semuanya memang huruf asli, bukan huruf tambahan. Contohnya apa? Dahroja. Ya, dahroja. Artinya apa? Tergelincir. Coba berapa huruf? Da, ha, ro, dan jim. Jadi ada 4 huruf. Nah, masing-masing dari sulasi dan rubai terbagi lagi menjadi 2. Jadi sulasi ada sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Rubai ada rubai mujarrad dan rubai mazid. Mujarrad artinya apa? Kalau kita artiin sih artinya sunyi, sepi. Ya artinya memang murni 3 tanpa adanya huruf tambahan. Kalau mazid, ketambahan. dari namanya aja udah ketahuan kan? Mazid dari kata zada yazidu, bertambah. Jadi kalau sulasi mujarrad itu 3 huruf asli. Kalau sulasi mazid 3 huruf asli plus huruf tambahan. Contohnya apa? Contohnya misalkan alima. Alima ini berapa huruf? 3 huruf. Tapi kalau allama 4 huruf. Ta'allama 5. Apa aja? Ta'ain, lam, mim ya. Nah, perubahan dari alima ke allama ke ta'allama ini disebut ya sulasi mazid. Asalnya alima 3 huruf menjadi allama ta'allama. Ya, artinya sulasi mazid itu sulasi mujarrad yang ditambah huruf tambahan. Nanti ada kaidahnya huruf tambahannya apa saja ya. Begitupun dengan rubai ya. Rubai mujarrad itu ya contohnya tadi dahroja, benar-benar 4 huruf. Kalau rubai mazid contohnya apa? Tadah roja yang ditambahin tak di depannya ya. Dari dah roja menjadi tadah roja. Taknya itu huruf atau huruf. Tapi huruf sepaket ya. Artinya kalau antum disuruh bedah gitu, itu bukan berarti tanya huruf dah rojanya fi'il, enggak. Tadah roja itu fi'il gitu. Artinya asal usul tadah roja itu dah roja. Ketika nanti antum mau nyari di kamus, jangan nyari kita, nggak bakal ketemu. Kan kalau kamus bahasa Arab, misalkan antum mau nyari fi'il mudhari nih,
Fi'il mudhari kataba apa? Kata Fi'il mudharinya kataba. yaktubu. Kira-kira di kamus adanya di huruf ya atau di huruf ka? Nah, jadi memang kalau nyari di kamus bahasa Arab itu kembalikan ke fi'il madhi asalnya. Misalkan istaghfaro. Istaghfaro itu kan ghafaro yang ditambahin ista. Berarti kalau nyari di kamus di alif apa di mana? Di hamzah di mana? Di ghas. Gitu. Jadi ini manfaat kita belajar sorof supaya kita tahu asal katanya apa. Jadi nyari di kamus ketemu. Kalau kita nggak punya ilmu ini, kamus bahasa Arab berguna nggak di tangan kita? Nggak guna, nggak bakal berguna. Contohnya aja misalkan siapa sini yang namanya di bahasa Arab atau Mahmud ya. Ada orang namanya Mahmud. Kalau dia belum belajar bahasa Arab, mungkin dia akan nyari di huruf apa? Mim. Ketemu? Nggak bakal. Dia udah belajar ilmu sorof nih, tapi baru pertemuan pertama. Oh, dia tahu nih kalau Mahmud ini Hamidah. Dicari di huruf H. Ketemu Mahmud. Nggak bakal ketemu. Di kamus cuma ada Hamidah sama masdarnya. Hamidah sama Hamdan. Terus tahu Mahmud dari mana? Belajar sorof. Kita tasrif sendiri. Ya, jadi Mahmud nggak ada di kamus. Maksudnya nggak ditulis gitu di kamus. Ada Mahmud yang dipuji nggak ada. Dia cuma ada Hamidah sampingnya Hamdan. Justru kita butuh kemampuan dalam tasrif kalau kita mau tahu artinya. Nah, ini manfaat kita yang paling penting belajar sorof. Baik. Ya, jadi ya, tasrif ada berapa? 35. Dari 35 yang lazim digunakan 22. 22 ini dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Apa aja? Sulasi dan rubai. Masing-masingnya ada dua lagi apa aja? Sulasi apa? Sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Rubai mujarrad, rubai mazid. Apa itu sulasi mujarrad? Yang asli. Benar-benar 3 huruf asli ya, tanpa adanya huruf tambahan. Contohnya apa? Jalasa, fa'ala, kataba. Kemudian sulasi mazid apa itu? Yang ditambah. 3 huruf asli ditambah huruf tambahan. Nanti kalau kita baca lagi ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf tambahannya ya. Contohnya apa yang sulasi mazid? Sulasi mazid. Nah, itu mah rumusnya. Katanya langsung. Tadi allama, istaghfara, ta'allama, jahada ya. Baik, sekarang yang rubai. Rubai mujarrad itu apa? Asli. 4 huruf asli. Contohnya apa? Apa tadi? Dah roja ya. Kemudian yang mazid contohnya apa? Dadah roja. Baik. Ada pertanyaan kami di sini? Di pembagian tasrif, jadi ada yang sulasi, ada yang rubai. Kalau untuk pemula, mana yang harus kita pelajari lebih dulu? Tentu sulasi mujarrad karena dia adalah fondasi dari tasrif yang lain seperti itu. Baik, sekarang kita bahas sulasi mujarrad. Nah, kalau kita bicara masalah tasrif ya, maka kita bicara masalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Sudah ada di layar? Ya, jadi kalau kita bicara tasrif itu perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke masdar ya, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi. Di buku ada di bab tasrif bab berapa? 22. Hah? Bab 3 ya? Halaman 24. Halaman 24. Silakan buka halaman 24. Ya, itu contoh tasrif ya. Dari fi'il madhi, lihat tabel judul atasnya ya. Fi'il madhi ke fi'il mudhari ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Udah paham belum tuh istilah-istilahnya? Satu-satu kita bahas ya. Dari fi'il madhi dulu. Fi'il madhi apa? Kata kerja lampau ya. Jadi kalau ada kataba artinya apa? Telah menulis. Nasara telah menolong. Nah, fi'il madhi ini kalau kita bicara sulasi mujarrad ada 3 rumus. Ada yang fa'ala, contohnya apa? Kataba, nasara, nadhara. Ada yang fa'ila. Contohnya apa fa'ila? Alima, amila, sami'a, hasiba. Ada juga yang faula. Apa contoh faula? Hasuna, kata-kata sifat nih. Hasuna, qaruba, ba'uda, karuma, jamula.
Ini fil madi. Sekarang fil mudhari yang kedua. Fil mudhari apa? Sedang atau akan, tapi defaultnya sedang. Ya, misalkan yaktubu berarti apa? Sedang menulis. Sama dengan fil madi, fil mudhari pun ada dua, dan dia lagi-lagi yang berubah cuma ainnya. Ada yang yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Yang yaf'ulu contohnya apa? Yaktubu. Yang suruh, yang duru. Yang yaf'ilu contohnya apa? Yajlisu, yadribu. Ya. Kemudian yaf'alu contohnya apa? Yang masuk yaf'alu. La'iba yal'abu, yaftahu, yasma'u. Ya, ini fi'il mudhari. Baik, sekarang masdar. Apa itu masdar? Masdar itu jaran. Jaran ngerti kan kalau jaran? Paham tuh jaran? Pembendaan kata kerja. Kan kalau I love sing nggak boleh kan? Karena ada dua kata kerja nempel. Biar boleh diapain? Jadi kata benda. I love singing. Nah itu jaran namanya. Nah masdar itu kalau di bahasa Inggris namanya gerund, membendakan kata kerja. Jadi kalau kataba itu menulis, berarti masdarnya kira-kira apa artinya? Tulisan. Ya. Tapi nggak semuanya bisa diginiin sih. Nanti ada beberapa masdar yang lebih cocok diartikan seperti ngatin fiil. Ya. Kayak sami ayas mau samaan. Ya. Apa arti sama? Pendengaran ya. Tapi nanti kadang cocoknya di artinya mendengar juga sama. Seperti itu. Jadi masdar memang hukum masalah kita artikan sebagai gerundnya, pembendaan kata kerja, ya. Seperti itu. Jadi kalau kataba menulis berarti kitabatan tulisan. Qara'a membaca, qira'atan bacaan, seperti itu. Jadi masdar itu ya kata benda dari kata kerja. Kemudian isim fa'il, apa isim fa'il? Pelaku. Jadi isim fa'il ini pelaku. Dan isim fa'il ini enak ya. Bentuknya sesuai dengan namanya. Fa'ilun. Nah, rumus fa'il gimana isim fa'il? Ikut ini kayak fa'ilun. Berarti kalau kataba jadi nasoro nasirun. Ini tes ya dari Anda ya. Nadhara nadirun. Satu. Hadara hadirun. Alima alimun. Sami'a samiun. Hasiba hasibun. Kemudian qa'ada jalasa rafa'a. Ya, kemudian qatala. Ya. Mudah kan? Jadi isim fa'il itu rumusnya sesuai dengan namanya. Fa'ilun. Artinya apa? Orang yang Jadi kalau kataba telah menulis, katibun jangan tambahin orang sih, karena yang menulis kan nggak mesti orang kan. Monyet juga bisa nulis kan. Kalau di Ragunan tuh ada gajah bisa nulis. Oh di Taman Safari. Jadi jangan pakai orang depannya, yang aja, yang menulis, ya. Nadirun, yang melihat. Nasirun, qatilun, yang membunuh. Rafi'un, yang tinggi. Hah? Yang memberikan. Rafa'atnya apa? Mengangkat. Berarti rafi'un yang mengangkat. Ahsantum mumtaz. Baik, ini isim fa'il. Sekarang isim maf'ul. Sama, isim maf'ul temannya nama isim fa'il. Dari sisi pertama, namanya menjadi rumusnya. Maf'ulun. Berarti kalau kataba kalau fa'ala jadi maf'ulun, kataba jadi maktubun. Nasara jadi Nadhara jadi mandur. Praktek, ayo. Hasiba hasibun. Fa'ala jadi maf'ulun, hasiba manfusu. Itu nasab, nasiba bukan hasiba. Mahsubun. Belum. Sekarang lagi. Fataha. Ma selalu ma. Ya, maktubun. Nah, sekali lagi ya, belum puasannya. Sami'a masmi'un. Maf'ulun. Nah, ahsantan. Dilancarin lagi ya. Qatala. Nah, antum ulang. Kataba. Maktubun. Ya, ahsantan.
Baik, itu bisa langsung. Rafa'a marfu'un. Nasaba Manasubun. Maf'ulun, bukan Tadi apa? nasaba. Manasubun. Masubun. Mansubun, ya. Kemudian apa lagi? Alima. Maaf. Alima bukan falima. Iya. Maklumun. Maklumun. Ya, amila. Jangan terbalik. Tadi alima, sekarang amila. Iya, makmulun, ya. La'ana. Lana. Mal'un. Mal'unun, ahsan. Ya, mal'unun. Kemudian razaqa. Marzukun. Ya. Kemudian satara. Satara. Masturun, ahsan tuh. Baik, ada pertanyaan di sini, semaful. Ya, tafadhal. Untuk bedanya kan tadi kata Anda isim fi'il sama isim Fa'il. isim fa'il sama isim yang Maf'ul. maf'ul itu kan menunjukkan pelaku. Itu penggunaannya gimana? Kalau maf'ul yang di, Oh yang di kalau isim fa'il yang katibun tuh yang menulis, nasirun yang menolong, qatilun yang membunuh. Nah, kalau mansurun yang ditolong, manzurun yang dilihat, yang di gitu. maktulun yang bunuh. dibunuh. Objeknya kita. Iya, yang di. Kemudian mal'unun Yang dimana? yang dilaknat, Malum. mal'unun. Apa? Marfu'un yang diangkat, gitu ya. Kemudian ya, isim maf'ul ini nggak berlaku untuk fi'il yang lazim. Apa itu fi'il lazim? Yang tidak membutuhkan Yang nggak butuh objek. transit. Fi'il yang nggak butuh objek nggak punya isim maf'ul. Kenapa kira-kira? Karena nggak Secara logika bahasa emang nggak mungkin. Contohnya apa? Berdiri. Berdiri, isim maf'ulnya apa? Terjemahnya. Kan kalau menulis yang ditulis, menolong yang ditolong, berdiri. Yang didirikan. Yang didirikan. Kalau yang didirikan bukan berdiri, mendirikan. Iya nggak? Iya. Beda kan antara berdiri dan mendirikan? Iya. Kemudian berlari, apa? Yang dilari. Apa yang dilari? Nggak bisa. Kalau antum bilangnya yang dilarikan, itu fi'il madinya bukan berlari, tapi apa? Melarikan. Paham? Jadi fi'il yang lazim itu nggak punya isim maf'ul. Kenapa? Karena secara logika bahasa memang nggak bisa dirubah menjadi isim maf'ul. Baik. Kemudian fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Perintah ya. Dia sama. Ada 3 juga. Uf'ul, if'il dan if'al. Uf'ul contohnya apa? Uktub, unsur, unzur. Kemudian ada yang if'al. Contohnya apa? Iqra, iftah, ya, isma, i'lam. Kemudian ada yang apa yang belum tadi? If'il. Contohnya apa? Ijlis, idrib, ya, ihsib, seperti itu. Terakhir fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Larangan ya. Waktu kita belajar kemarin, katanya fi'il ada 3 ya? Iya. Madi, mudhari, amar. Loh, ini ada fi'il nahi. Gimana? Ada 4 dong harusnya fi'il. Fi'il mudhari larangan. Ya, jadi fi'il nahi itu fi'il mudhari yang ditambahin la nahiyah. La yang artinya jangan, la larangan. Ya sebenarnya fi'il mudhari nanti. Fi'il mudhari dia. Fi'il mudhari dhamir mukhatab, dhamir anta sampai antum. Selalu fi'il mudhari. Iya, selalu fi'il mudhari. Ya. Rumusnya sama ada 3 juga. La taf'ul, la taf'al dan la taf'il. Ya, la taf'ul contohnya la tansur, la tandur. La taf'al contohnya la tasma, la taftah, dan la taf'il contohnya la tajlis, la tadrib. Baik. Lalu bagaimana kita membedakan rumus-rumus dari sulasi mujarrad ini? Nah, jadi
Fiil-fiil yang tersusun dari 3 huruf kan tadi ada yang nasoro yang suruh. Kemudian ada yang alima ya'lamu, hasiba yaksibu. Ini kan beda-beda ya. Terus gimana cara kita mengelompokkannya? Gimana caranya? Caranya adalah kita harus mengetahui bahwasanya sulasi mujarrad itu ada 6 kelompok. Ada 6 bab. Kita bilangnya 6 bab aja ya. Jadi sulasi mujarrad itu ada 6 pola. Kan kombinasinya kalau fi'il madhi ada 3, fi'il mudhari ada 3 juga ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, kemudian ada yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, itu kombinasi dari fi'il madhi dan fi'il mudhari itu ada 6. Jadi bab 1 itu bisa dilihat di halaman 24 ya. Halaman berapa tuh, Pak? 26 ya? Iya, fi'il madhi itu berubah ke fi'il mudhari kan? Ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Nah, kita harus menghafal susunannya. Jadi ada yang fa'ala yaf'ulu, ya, fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya. Nah, supaya kita enggak ngafalin rumusnya doang, kita pakai rumus aktif. Karena kalau antum ngafalinnya cuma fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, barusan yang udah disebut apa ya? Pasti bakal bingung kan? Nah, itu pakai rumus. Aku yakin hanya dia untukku kini. Lihat ada berapa kata itu? 6 ya? Aku yakin hanya dia untukku kini. Pas ya? Yang tadi Anda bilang sulasi mujarrad itu ada berapa? Ada 6. Nah, membedakan sulasi mujarrad itu dengan ini ya. Dengan 6 kata ini. Aku berarti au. Jadi ini untuk ain fiilnya. Kan yang berbeda itu cuma ain fiilnya aja kan? Jadi fa'ala, fa sama lanya itu konstanta, ainnya variabelnya. Itu udah baca matematika kan? Ya, fa'ala, fa sama lanya itu konstanta. Artinya jangan dirubah-rubah. Selalu fa'la, tinggal ainnya yang variabel. Ada yang fa'ala, fa'ila, fa'ula. Begitupun fil mudhari. Yaf'ulu, yaf'lu-nya itu konstanta. Variabelnya cuma apa? Ainnya. Jadi yaf'lu itu konstanta, selalu yaf'lu. Nah, tinggal ainnya yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, ya silakan Pak. Berarti yang bukan konstanta itu yang huruf kedua. Ainnya. Iya. Yang variabel itu cuma ainnya. Di kata lain juga berarti huruf keduanya. Misalnya kata ba berarti taknya yang kedua. Oh enggak, itu nanti udah beda lagi. Kan kita sekarang lagi ngomongin rumus. Artinya banyak kata dalam bahasa Arab yang 3 huruf itu kalau kita kelompokin rumusnya itu cuma 6. Pertanyaan selanjutnya baru. Kita tahu dari mana kata bab 1? Nasoro bab 1. Karena kalau udah kata bayak tubuh ya udah kata bayak tubuh aja, nggak boleh kata bayak tibu, nggak boleh kata bayak tabu. Ya, nah pelan-pelan dulu ya. Sekarang kita belajar dulu rumusnya, ya. Tapi bagus, udah jauh ke depan nanyanya. Baik. Bab 1 rumusnya apa? Aku. Au. Berarti fa'ala yaf'ulu. Yakin. Fa'ala yaf'ilu. Hanya. Fa'ala yaf'alu. Dia. Fa'ila yaf'alu. Untukku. Fa'ulu. Ingat, lamnya itu konstanta. Fa'ula, jangan fa'ulu, ya. Fa'ula yaf'ulu. Kini. Fa'ila yaf'ilu. Coba tutup dulu bukunya, itu ada contekan di sana. Tutup ya. Aglif kita hukum. Tutup. Nah, ayo bareng-bareng ya. Aku. Yang ulu. Ya, yakin. Hanya. Dia. Fa'ila. Untukku. Jangan ke bawah punya ya, fa'ulu. Fa'ul ini. Fa'ula yaf'ulu ya. Kemudian kini. Yaf'ilu. Baik, dari antum. Ayo. Fa'ala yaf'ulu. Ya, yakin. Yaf'alu. Fa'ala. Yaf'alu. Yaf'alu. Ai, yakin. Ai, fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Nah, hanya Yaf'ala. fa'ala.
Fa'ala yaf'alu. Ya, dia. Ai'a. Fa'ala yaf'alu. Ya, untukku. Fa'ilu yaf'alu. Fa'ala Ya. Ya. yaf'alu. Eh. Yaf'alu. Ya bolu. Gini. Apa? Gini, ai. Yaf'alu. Fa'ila. Yaf'alu. Ya, jadi Sorof itu nggak sulit, cuma harus fokus. Ya kan? Iya bener. Sulit sih enggak, cuma harus fokus aja kan. Aku fa'ala yaqulu, ya kan ai fa'ala yaqulu, hanya fa'ala yaqulu. Nah ini wajib antum hafal. Urutan ini harus antum hafal. Karena ini 6 variasi yang berlaku di tasrif. Artinya ribuan kata ya yang terdiri dari 3 huruf, itu rumusnya cuma 6. Ada yang fa'ala yaqulu, fa'ala yafilu, ya, fa'ala yafalu, fa'ila yafalu, fa'ala yaqulu dan fa'ila yafilu. Nah, biar antum nggak lupa sampai kapanpun, pakai rumus sakti ini. Aku yakin itu gini. Untuk begini atau batu akik mana bisa mulus sendiri. Batu akik mana bisa mulus sendiri. Sama nggak? Sama kan? Aku batu, yakin akik. Hanya mana dia bisa mulus untukku. Kini sendiri. Jadi boleh diganti-ganti. Boleh juga pakai rumus batu akik mana bisa mulus sendiri. Tapi ini tinggal antum ulang-ulang, antum hafalkan, dan ini jadi tugas minggu depan ini. Antum harus hafal 6 rumus sulasi mujarrad. Kenapa? Gimana ya? Sorof ini nggak sulit, cuma harus fokusnya. Baik, sekarang masdar. Fil madhi fil mudhari udah, sekarang masdar. Masdar rumusnya apa? Masdar sebenarnya nggak ada rumusnya, karena ia bersifat samai. Nanti antum akan mendengar istilah qiyasi dan samai. Qiyasi kira-kira apa? Qiyasi ada rumusnya. Qiyasi itu ada rumusnya ya. Kalau samai dari kata apa? Samia. Apa samai? Bersifat bukan dengar, yang kita dengar. Artinya kalau masdar ini nggak bisa kita pukul rata semuanya fa'lan. Kita harus tanya orang Arab. Nasoro masdarnya apa? Nasron. Oke, kok nggak perlu nanya orang Arab sih, di kamus ada. Maksudnya jangan mentang-mentang di buku fa'lan terus semuanya kataba katban, nasoro nasron, kotala kotlan, nazoro nazron, semuanya dibikin fa'lan. Karena masdar ini nggak ada rumusnya. Cuma memang umumnya kebanyakan masdar itu fa'lan. Nah terus kalau aneh baru belajar nih, gimana caranya aneh tahu kalau itu masdarnya? Bukan halaman lampiran, aneh udah kasih tuh. Coba buka halaman lampiran. Nah di lampiran buku itu udah ada dikelompokin tuh. Ini fil bab 1, bab 2 sampai bab 6. Di samping fil madinya apanya tuh? Masdarnya. Ya. Jadi antum acuannya dari situ dulu, ya. Misalkan antum mau tahu nasoro masdarnya apa sih? Buka lampiran. Nazoro apa sih masdarnya? Buka lampiran. Ya. Gitu ya. Syukur-syukur antum hafalin tuh semua fiil yang ada di situ. Karena itu fiil yang paling banyak muncul di Quran. Jadi otomatis kalau antum hafal ya fiil-fiil itu insyaallah untuk yang jemaah Quran lebih mudah. Baik, ini masdar ya. Jadi masdar itu bersifat apa? Hah? Bersifat apa? Ya, apa tadi istilahnya? Samai. Samai, artinya bukan kiasi, nggak ada rumusnya. Beda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il itu qiyasi, semuanya pasti rumusnya fa'ilun. Baik ya, masdar sudah selesai. Sekarang isim fa'il rumusnya fa'ilun. Ya, fa'ilun. Berarti kalau nasara nasirun. Ya. Ini yang kita bahas tadi. Isim maf'ul rumusnya maf'ulun. Ini salam mudah ya. Isim maf'ul rumusnya maf'ulun. Ini yang kita bahas tadi. Kita lanjutkan saja. Fil amr ada yang uf'ul, ada yang if'il, ada yang if'al, ya. Nah, bagaimana fil amr untuk bab 1? Kan bab 1 apa tadi? Fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Kayak gitu melihatnya. Fa'ala yaf'ulu berarti uf'ul. Bab 2 fa'ala yaf'ilu berarti
if'il. Jadi lihat fi'il mudhari'nya. Kalau kita mau bikin fi'il amar, lihat fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu berarti uf'ul. Bab 2 yakin aif. Fa'ala yaf'ilu berarti if'il. Bab 3 hanya. Fa'ala yaf'alu berarti apa? Mentang-mentang yaf'ulu uf'ul, yaf'ilu if'il, jangan-jangan yaf'alu af'al ya. Nah, ternyata fi'il amar tuh nggak ada yang af'al. Kasrah juga dia. Jadi kalau dhammah uf'ul, kalau kasrah if'il, tapi begitu fathah jadinya kasrah if'al. Jadi bab 3 fa'ala yaf'alu jadinya if'al. Ya. Bab 4 aku yakin hanya dia. Fa'ila yaf'alu berarti fi'il amarnya if'al. Untukku nggak ada. Bab 5 nggak ada fi'il amarnya. Bab 5 itu cuma mentok sampai masdar aja. Oh iya. Ya nggak? Iya. Kemarin contoh bab 5 apa? Hasuna. Apa artinya hasuna? Baik. Coba bikin perintah. Ketemu. Baiklah. Baiklah mah oke, toyib itu mah bukan perintah. Iya kan? Jamul apa artinya? Bagus. Ganteng, cantik. Coba bikin kata perintahnya. Baguslah gitu. Nggak bisa. Ganteng lah. Nggak bisa. Jadi bab 5 nggak ada. Dia nggak ada isim fa'il, nggak ada isim maf'ul, nggak ada fi'il amr, nggak ada fi'il nahi. Ya. Bab 6 sendiri. Kini. Fa'ila yaf'ilu. Berarti fi'il amarnya if'il. Ya, tuh. Nah, supaya lebih memudahkan, ya supaya antum ingat, ada rumusnya juga ya. Fi'il amar ini. Ujub diri bisa hina diri. Ya. Ujub diri bisa hina diri. Ada berapa tuh? 5 ya. Ujub berarti maf'ul, diri bisa hina diri. Sama nggak yang tadi? Nah, ini rumus buat memudahkannya. Sekarang terakhir fi'il nahi. Fi'il nahi sama perlakuannya kayak fi'il amr. Ya, lihat apanya? Fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu berarti menjadi la taf'ul. Bab 2 yakin fa'ala yaf'ilu la taf'il. Bab 3 fa'ala yaf'alu la taf'al. Bab 4 fa'ila yaf'alu la Af'al. Bab 5 fa'ala yaf'ulu la la yujad. Enggak ada. Enggak ada. Fokus. Bab 6 fa'ila yaf'ilu la taf'il. Ada rumusnya? Ada. Aku makin sayang sama mami. Asik. Aku la taf'ul. Makin la taf'il. Sayang la taf'al. Sama la taf'al. Mami La taf'il. la taf'il. Nanti kalau istrinya namanya Rani, Rati boleh diganti. Aku makin sayang sama Rati, Rani, ya, Rahmi. Yang penting AI. Kayak gitu, ya. Paul bisa. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Selesai sulasi mujarrad. Rumusnya. Ini wazannya. Apa bahasa Arabnya wazan? Rumus wazan ya. Nanti ada wazan, ada mauzun. Nah, tadi antum tanya, itu namanya mauzun. Kata B itu mauzunnya. Jadi wazan itu rumusnya. Mauzun apa? Bukan. Wazan yang rumus. Oh. Wazan itu rumus, mauzun Yang dirumus. yang dibandingin sama rumus. Misalkan wazan fa'ala yaf'ulu. Apa saja fi'il yang menjadi rumusnya fa'ala yaf'ulu itu namanya mauzun. Apa saja mauzun fa'ala yaf'ulu? Kataba. Jadi setelah kita menghafal rumus-rumus sulasi mujarrad, setelah itu baru kita bertanya, apa aja fi'il yang masuk bab 1, apa aja yang bab 2, apa aja bab 3, apa aja bab 4, bab 5 dan bab 6. Terus ngapain dihafal kalau kayak gitu? Kenapa? Jadi kita harus menghafal kata baik itu, kata bayak tubuh, apa kata bayak ibu, apa kata bayak tabu. Harus dihafal, ya. Jadi setelah kita menghafal wazannya, setelah itu kita harus menghafal mana saja fi'il yang masuk ke bab 1, kayak gitu. Tapi ada tipsnya ya. Tipsnya gimana kira-kira? Ayo coba gunakan logika mahasiswa. Kan katanya tuh mahasiswa nih, agen perubahan. Asik. Pakai masalah sakit kan?
Mana? Coba Anda perhatikan. Dari 6 rumus ada yang mirip nggak? 1 sampai 3 fi'il madhi sama-sama fa'ala ya? Iya. Iya nggak? Ada yang beda sendiri? Ada. Bab 5 ya? Fa'ala yaf'ulu. Artinya kalau antum menemukan dalam Quran yang rumusnya fa'ula udah pasti yaf'ulu. Jadi kalau hasuna udah pasti yahsunu, jamula yajmu. Alhamdulillah, tuh hilang 1 tuh. Tinggal 5. Mana lagi yang mirip? Kalau 1 sampai 3 susah lah ya, ada 3 ya. Iya. Tapi 4 sama 6 nih. 4 sama 6 sama-sama fa'ila ya. Bedanya kalau yang 4 fa'ila yaf'alu, yang 6 fa'ila yaf'ilu. Terus kalau kita menemukan kata dalam Quran yang rumusnya fa'ila masuk bab 4 atau bab 6? 6. Nah, ada 2 kemungkinan kan? Bisa 4, bisa 6. Misalkan ada kata alimah atau sami'a. Kalau ada di surat Al-Mujadilah ya, kalau sami'a Allah kalau langsung tujadu ya. Sami'a, wah ini sami'a nih. Coba lihat rumus. Fa'ila. Oh, fa'ila ini bisa yaf'alu, bisa sami'a yasma'u, bisa sami'a yasmi'u. Terus mana yang benar? Tipsnya adalah bab 6 tuh yang sahih, yang kuat cuma hasibah doang. Mauzun yang masuk bab 6 cuma 1, hasibah. Artinya selain hasibah pasti bab 4. Ya. Antum ketemu kata sami'a pasti yasma'u. Alima, amila, hamida, hasiba. Nah, jadi hanya hasiba yang ngikutin wazan bab 6. Alhamdulillah. 3 bab udah tuh gampang, ya kan? Tinggal 3 yang pertama, gimana caranya 3 yang pertama nih? Kan sama-sama fa'ala nih. Kita nemu kata doroba. Ada beberapa kemungkinan. 3 kan? Bisa jadi doroba yadrubu, doroba yadribu, doroba yadrubu. Mana yang benar? Kalau ini aneh ngerada, kagak ada rumusnya. Harus dihafalin. Tapi sebenarnya apa ya? Dengan cara antum belajar seperti ini, soal terhafal sendiri. Dan memang itu urutan. Bab 1 itu paling banyak fiilnya. Bab 1 itu paling banyak fiilnya. Ya. Bab 2 kurang dari itu, bab 3 lebih kurang dari itu. Seperti itu. Jadi itu memang harus hafalin di bab 1-nya. Seperti itu. Baik. Sekarang kita praktek tasrif mauzun kepada wazan yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, buka halaman lampirannya. Bab 1-nya dulu. Bab 1 halaman berapa? Bab 1. 100 ya. Baik. Ada apa yang paling atas kanan? Katanya. Kafaro. Ini udah dikelompokin ya. Artinya kalau dia dibilang bab 1 berarti kafaro. Enggak, kafaro ya. Yafuru. Masdarnya apa? Kufron. Sekarang kita tasrif bareng-bareng dari fi'il madhi sampai fi'il nahi. Ayo. Wahid, isnain, salasa. Kafaro yafuru kufron. Kafirun makfurun. Terus kufur la takfur. Udah. Kayak masih koma itu titik itu. Kufur la takfur. Ulang. Wahid yang salasa. Kafaro yakfuru kufran kafirun makfurun la takfur. Sekarang bab 2 perwakilan. Sekarang bareng-bareng dua diskusi sendiri. Bab 2 apa paling atas? Berarti zolama ya. Aku yakin. Yazlimu Hasan. Ayo, zolama yazlimu zalimun. Terus madzlumun la tadlim. Kemudian bab 3. Jamaah. Berarti bab 3 Pak, aku yakin hanya jamaah ya mau. Baik, ayo.
Jamaah yajma'u jami'un majmu'un ijma' la tajma'. Fokus, ingat fi'il mudhari'nya yajma'u, oh ijma' la tajma'. Kemudian yang bab 4 apa di situ? Lazima. Bapak kata aku yakin hanya dia. Berarti lazima ya yalzamu. Baik. Lazima yalzamu. Lihat masdarnya di situ. Jangan ngasal bahwa masdar. Ada di situ kan? Luzuman. Ya, ulang-ulang. Lazima yalzamu luzuman lazimun malzumun. Terbalik. Ilzam la talzam. Bab 5 emang agak ribet ya. Bab 5 apa? Kasuro berarti apa? Untukku. Kasuro ya? Suruh. Kasuro. Yang suruh. Terus? Udah. Stop. Kalau bab 5 stop yang itu. Kalau mau ditambahin ada satu, namanya sifat musyabbahah. Catat ya. Bab 5 itu punya sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Kata sifat. Jadi kalau jamula telah jauh, kata sifatnya apa? Jauh. Bukan. Jamil apa? Tadi jamula dibilangnya. Jamula itu apa? Bagus ya. Berarti yang bagus jamilun. Ya. Karuma telah mulia. Mulia karimun, ya. Kemudian bauda telah jauh. Jauh koruba telah dekat. Koribun. Hasuna kotor. Hasan. Karena dia memang hampir semua sifat musyabah itu rumusnya fa'ilun, koribun, jamilun, ba'idun. Tapi ada yang nggak begitu. Contohnya apa? Hasuna. Hasuna itu bukan hasinun tapi hasan. Ya. Hasan. Hasanan itu thayyib. Jadi antum kalau ngomong thayyib boleh juga hasanan. Ya akhi, udkhulu ila fas hasanan ya Syekh. Thayyib ya Syekh. Baik, sekarang bab 6. Apa tuh contohnya? Hasibah doang ya. Ayo, tasrif. Hasibah yahsibu hisbanan hasibun mahsubun la tahsib. Baik, sekarang kita berlatih satu-satu ya. Dari siapa dulu? Dari sana. Iya, kan ada bab 6. Bab 6 sebenarnya ada lagi nanti selain hasibah, tapi fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il yang ada huruf ilatnya. Ini kita masih normal semuanya nih. Ibaratnya kita masih belajar yang regular kok. Yang perubahannya itu teratur. Nanti ada yang nggak teratur namanya fi'il mu'tal. Contohnya apa? Qala yaqulu. Qala yaqulu itu bab 1. Tapi coba bandingin. Qala makataba. Jauh nggak? Yang satu a, yang itu hilang satu harokat. Qala. Terus yang satu yaktubu menjadi yaqulu. Sama nggak? Kalau mau sama yaqulu, ya. Ini namanya fi'il mu'tal. Nah, ini buat pemula jangan dulu. Kalau masih pemula belajarnya yang lempeng dulu. Jangan belok-belok. Ibaratnya kalau kita baru belajar naik motor, jangan langsung di track yang belok-belok, tapi lurus dulu. Langsung dulu kita. Hah? Langsung dulu. Iya, jangan lewat yang ada gajurkannya juga. Jadi harus yang mulus, ya. Tuh. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, sekarang antum buka lampirannya bab 1. Sudah bab 1? Apa? Bab 1, bab 1. Sudah. Di sampingnya kafar apa tuh? Sataro apa artinya? Menutup. Baik, ayo tasrif. Sataro yasturu satron. Itu satron masdarnya. Iya. Ya, banyak lihat situ ya. Jangan ngasal. Sataro yasturu satron. Jangan dibanyakin begitu. Satron gitu aja. Satron atau bahasa Sunda ya? Sataro yasturu satron. Terus fa'ilun.
fa'ilun berarti satirun. Terus Masturun. ya. Masturun. Terus Aku ya. Berarti ustur Heeh. sama la tasurun. La tastur. La tastur. Ayo, lanjut. Samping satara apa? Rozako. Rozako. Baik, rozako. Namanya sendiri. Oh iya, masya Allah. Rozako. Rozako ya Yar. ya Yarzuku. ada Rozako ya Zuko diskon Terus terus yang ini fa'ilun. Ro. Rozikun. Terus Rozikun Marzukun. Terus Marzukun filambernya apa? Urzuk. La tarzuk. Lancarin lagi ya. Ini soal dengan banyak bola tinggi lancar. Sekarang bab 2. Apa bab 2? Ghusala. Tafadhal. Ghusala yaghsilu ghuslan wa maghsalan. Enggak, masdar mimnya enggak usah. Fa huwa ghasilun wa dzaka maghsulun. Uksun. Hah? Iksil la taksil. Baik. Lanjut. Arya ya. Hadafa. Baik. Tasrif. Hadafa yahdifu terus masdarnya terus fa'ilun terus maf'ulun maf'ulun itu maf'ilun ini maf'ulun mahdhufun terus ihdzif la. Kalau ada fil nahi ikutin fil amarnya aja. Kalau ihdzif berarti la tahdhif. Ya. Baik, lanjut. Ya. Masih bab 2 dulu. Baru 1 kan? Ya. Masih bab 2. Tafadhal. Kasaro yak surun. Ini. Kasaro yak surun. Nah, dulu ini bab berapa? 2. Bab 2 baru saya tadi. Aku yakin kan? AI berarti kasaro ya Siru. Nah, Kasaro yak siru. Kasron. Kasirun. Maksurun. Iksir la taksir. mumtaz ya. Alhamdulillah lancar. Ayo lanjut bab 3. Bab 3. Apa di situ? Fataha. Fataha, tafadhal. Fataha. Yaftaha. Yaftahu. Fathan. Terus Fatihun. Maftuhun. Ya. Yaftahu. Berarti iftah sukun iftah la taftah. Ahsan. Baik, lanjut. Ya Arif. 4 Sami'u. Bab 4 ya. Samia, tafadhal. Sami'a yasma'u sam'an. Ya Benar. Sam'an. Sami'un masmu'un. Ya. Isma' la isma'. La. Isma la tasma'. Baik, Hasan. Baik, Syifa. Bab 5. Enak banget ya bab 5 ya. Syarufa yashrufu. Syarafan. Nah, Hasan. Jadi cukup sampai situ aja. Lanjut. Ayo, Ibnu. Bab 6. Kamuro. Bab 6 aja. Hasiba. Hasbi. Hasiba yahsibu. Yahsibu. Terus Yahsab. his
Hisbanan. Terus hasibun. Terus mahsubun. Fokus. Maf'ulun. Berarti mahsubun. Ya. Fi'il amarnya. Usuk. Yahsibu berarti ihsib. Latah. Sip. Taib la. Maaf muskilah karena antum baru belajar. Wajar kalau masih kesempat. Insya Allah dengan antum menghafalkan yang wazan-wazan ini nanti hafal sendiri. Intinya antum ulang-ulang ya. Kalau baca sorf memang harus mengulang-ulang. Kan antum lumayan nih jalan dari sini ke UI ke PNJ kan. Dia butuh ngomong kan. Fa'yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taqul mauzunnya nasara yang suruh nasron nasirun mansurun unsur la tansur. Tapi PR-nya adalah ambil 2 fiil dari setiap bab. 2 fiil pertama dari lampiran maksudnya. Oh, berarti sama tuh semua. Sama kayak tadi. Enggak, berarti semua setiap orang sama kayak. Sama. Oh, sama. Yang disamain. Atau mau beda-beda? Sama aja. Dari nomor itu. Iya, setiap fiil ambil 2. Kecuali bab 6 kan, cuma 1. Setiap bab ya. Iya, ambil 2 yang pertama ya. Berarti tadi kayak kafaro, sampingnya apa ini kafaro? Sataro. Berarti kafaro sataro itu harus antum lakukan 2 hal. Yang pertama, PR hafalan, dihafalin. Yang kedua, ditulis tasrifnya. Di tabel yang rapi ya. Tabelnya kayak tabel nomor 26 ya. Boleh. Jadi dibikin judulnya dulu, fi'il madhi, fi'il mudhari, masa, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi. Nah, bawahnya itu ada 11 tasrif berarti kan 2 1 kan. Jadi ada 11 tasrif. Dengan antum menulis insyaallah hafal. Insyaallah. Menulis antum hafal. Hari Senin ya, jangan lupa. Oh iya. Hah? Ambil 2 fiil di beberapa. Di setiap Iya, bab 2 kali 6 berapa itu? 2 kali 6 11. Kan bab 6 cuma 1. Iya, 11. Ayo Cang, ini Iya. kan kalau kita baca dari samping ini kan misalnya fi'il madhi, terus Ya. fi'il mudhari dan lain-lain sebagainya kan. Nah, untuk bab 1 2 3 4 5 6 tuh yang membedakan apa sih maksudnya? Bab 1 itu apa, bab 2 itu Variasi. Ada yang fa'alu, 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 ada yang sama nggak tuh? Ada yang sama kan? Iya. Bedanya dari situ. Justru membedakan bab 1 dengan bab 2 dan seterusnya dari apanya? Ain fil madhi dan ain fil mudhari'nya. Bab 1 tuh fa'alu. Pertanyaan selanjutnya, mana aja fi'il yang masuk bab 1, mana aja yang masuk bab 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi logikanya jangan dibalik. Kenapa begitu? Karena orang Arab ngomong dulu atau bikin buku dulu? Ngomong dulu. Justru setelah ngomong dulu, para ulama mikir nih. Perasaan kalau dipikir-pikir, ini semua fi'il ini dalam bahasa Arab cuma 6 deh kayaknya dibikin. Itulah kenapa rumusnya jadinya belakangan. Kayak gitu. Karena orang Arab ngomong dulu kan, baru dibikin bukunya. Kayak gitu, setelah mereka pikirin, kumpulin jadi satu. Mungkin suatu saat bisa aja bahasa Indonesia. Setelah dipikirin bahasa Indonesia ada nggak polanya? Nggak ada ya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada polanya, rapi ya mereka bahasanya. Jadi bahasa Arab tuh polanya kayak gitu aja, ada 6. Ada yang palaya pilu dan seterusnya. Kayak gitu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Yakfi? Paham tuh? Alhamdulillah. Jadi tolong ditulis yang rapi. Insya Allah dengan antum menulis, antum hafal. Nanti antum akan merasakan langsung manfaatnya kalau antum bisa paham ilmu sorong. Nanti di pertemuan ke-6 insya Allah itu antum udah bisa membedah Al-Quran. Ini apa ya? Al-Quran. Bisa membedah Al-Quran. Jadi misalkan Al-Fatihah antum bisa jelas itu Alhamdulillah itu apa? Masdar. Lillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Maliki. Maliki itu bisa simpai dari malaka yang niku. Iya karena abudu, na'budu ini fi'il mudhari dengan nahnu dari abada ya'budu ya'budan ya'buduna ta'budan ya'budna. Sampai abudu na'budu wah ketemu. Intinya semua ayat Al-Qur'an nanti ketemu mantu. Ini enaknya belajar. Belajarnya sedikit singkat tapi dapatnya banyak. Untung besar. Itu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita baca adalah penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.